Kamu jatuh, tangan nyeri hebat, tapi karena gengsi kamu cuma diurut. Beberapa hari kemudian, tangan makin bengkak, gerak sedikit langsung nyut-nyutan. Ternyata yang kamu anggap kesleo biasa, itu sebenarnya patah tulang humerus atau tulang lengan dan sudah bergeser. Kalau salah urut, dampaknya bisa fatal, bahkan harus operasi besar. Serius, ini bukan tulang main-main. Tapi tenang, di dalam video ini kita akan sama-sama saksikan bagaimana menangani kalau terjadi patah tulang humerus sambil dihibur oleh teman-teman Okedok. Selamat menonton. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi, aku nonton Okedok, ortopedi, komedi, dan edukasi. Okedok. Main gendang. Udah Ki, main HP-nya Ki, temennya datang malah masih main HP aja. Temennya datang malah main HP aja. Temennya datang malah main HP aja. Ayo Ki, kita main panco Ki, kita udah lama nggak ketemu. Mending kita panco nih. Memang dulu aku waktu SD kalah Ki, tapi sekarang aku udah ikut gym. Emang udah berapa lama nggak panco? Pokoknya terakhir panco itu 1922 Masehi. Itu gua belum lahir lah. Ayo kita sekarang main panco. Kalau memang lu sudah lahir, ayo kita panco. Lahirkan bakat-bakatmu. Cepat kita panco Ki. Berani gak Ki? Statue. Ayo cepet panco. Ayo. Pokoknya yang kalah jalan dari Banjarmasin ke Banjarnegara. Wow. Berani? Siapa takut? Ayo. Mau gimana? Mau kayak gini apa kayak gini aja Ki? Kayak gini aja nah. Oke. Lo pasti kalah dah sama gua. Aduh Ki. Aduh bunyi apa tuh tadi Ki tanganku Ki? Ki beneran ini Ki. Kenapa ini Ki? Lo jangan bercanda, Riz. Aduh Ki beneran Ki nih. Kayaknya patah Ki. Mana ada patah nih? Itu tadi bunyi nggak denger kakakmu Ki. Kamu sih nantang-nantang. Makan sakit Ki. Aduh. Batuk. Ini dong, batik. Waduh, keren. Maksudnya kenapa nih, Mas? Saya nggak bisa kalau ditanya nggak pakai mic, Mas. Cik. Sekarang, Masnya kenapa ini, Mas? Tangannya, Mas? Saya sakit, Mas. Ini gara-gara kalah. Oh, apa itu, Mas? Kalah. kalah panco, Mas. Oh, rebutan apa, Mas? Rebut panco, Mas. Oh, kira rebutan nasi kuning, Mas. Masnya suka bencana. Aduh. Mas nggak nanya balik, Mas? Udah deh, Mas. Saya sakit, Mas. Ini habis kalah main panco, saya mau periksa. Oh iya, saya cuma... Mas siapa namanya? Saya Erik, Mas. Mungkin kalau dilihat dari wajah tuh Mas ini namanya Atas nama Sabto. Sabto. Saya Mas dipanggil. Mas Sabto. Katanya Erik. Nah, itu Mas nama panggung, Mas. Mas mau ke sana? Saya duluan, Mas. Mas siapa? Saya Jumat. Mas kan Sabtu. Oh iya, benar. Ya udah, Mas, ya. Iya. Saya dipanggil duluan ya. Aduh, ditinggalin teman lagi periksa lagi. Masnya ninggalin, keluarga ninggalin, giliran sakit aja. Gak ada yang mau nemenin ngantar. Giliran lagi banyak duit, semuanya mau ngantar saya padahal nggak sakit. Dunia. Aduh, kesini harus naik Gojek sendirian. Aduh, sakit. Nggak lagi saya main panco Aduh. Ini harusnya ini tangannya nggak patah. Cuman gara-gara saya terlalu nunduk, dia terlalu nunduk. Aduh, mana lagi ini? Aduh. Nggak ada yang jaga ini rumah sakitnya nih.
Aduh, ini lagu Jawa nih. Apalagi ini lagu Jawa nih. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah itu bukan berarti tak mau. Mas, Jual. Mas, Ada orang. Mas, Perak dong. Mas, Nah, Mas. tolongin saya, Mas. Ini Oh. tangan saya. Kalau patah gini. Aduh, Enggak, sakit. maksudnya kenapa, Mas? Ini saya habis kalah main panco, Mas. Jadi ini ada, nggak tahu ini kayaknya ada yang patah, yang di sini sama di sini semuanya nih patah, Mas. Remuk dong. Remuk namanya, Oh, Mas. Masnya berarti kurang bagus teknik panconya. Harusnya kalau lagi panco itu kan posisi gini nih. Ini gini kan. Musuh sini nih. Nah, badannya jangan kayak gini. Pas lagi 1, 2, 3 mulai, majuin badannya. Jadi sekalipun Masnya kalah, tangan ini ada kan? Nih. Ini. Bisa Harus dong. di ini. Nggak bisa, kan ini udah ditahan. Oh, iya, iya. Aduh. Coba lagi. Nggak Lagi. bisa. Coba sekali lagi bisa. Nah, kan bisa. Nggak usah. Oh, jadi sakit? Sakit. Dari mana? Sini sakit? Sini semuanya, jadi di sini nyambung ke sini, Mas. Ini kalau saya pencet nih, ini bisa gerak. Oh, coba. Kalau yang sini? Yang di sini ini. Oh, Kalau yang ini. ini ada bendolan nih. Oh, yang ini Oh, beda. iya. Nah, Keren Masnya. ini gara-gara patah ini, Mas. Jadi nggak ini Berarti lagi. nggak usah disembuhin. Kan keren kayak gitu ada. Tapi kan susah. Coba bisa lagi, Mas. Wah, rusak baterainya. Tapi kan susah kalau saya misalkan tidur atau lagi jalan kayak gini, jalan sendiri, Mas. Susah kaki saya. Oh, ya udah. Kalau saya misalkan wudhu nih, gerak gini, Mas. Kan? Wudu. Tuh wusu. Oh, Itu juga pakai ini, mudah-mudahan bukan itu silat. udah daftar belum sebelumnya? Kenapa? Udah daftar belum? Belum. Mau periksa nih. Ya udah mana rambut gimbal, kayak gembel. Ya udah langsung duluan aja kita periksa. Ya. Tadi kan di situ penuh ada Mas Minggu tadi ya? Sabtu. Oh, Sabtu ya. Ini udah penuh, kita ke sana aja. Ada ruangan khusus. Buat orang-orang yang rabies. Aduh. Udah. Yang sakit tangan bukan kaki. Oh iya, kan nyambung nih, Mas. mic-nya, Mas. Nih. Baik ya, Mas. Halo, cek. Cek. Oke, kita mau tanya-tanya. Oke. Masnya mau tangan ini disembuhkan atau kali 2 buat orang lain? Kali 3 boleh gak sih? Boleh, Mas, boleh. Ya udah Boleh. kita kali 3 buat Oke, orang siap. lain yuk. Aduh, selamat siang. Ini pasien atau pawang ular gagal audisi stand up comedy? Saya pawang hujan gagal ular audisi. Ular audisi hujan ayam? Nah. Audisi ular ayam bebek sanca. Takut deh. Kayak bau aromaterapi. Nangka. Salah. Pistachio? Salah. Strawberry. Ini adalah bau ketapi. Ketapi. Ketapel. Ketapel. Ketempel. Ini durian, buah durian ini minyak. Namanya juga minyak urut. Karena di tangan. Oh, kalau di kepala. Bentar. Jangan saja lagu ini. Kenapa? Jadi sniper. Gue jadi seven. Ini pohon beringin. Wah, gue kencingin dong. Jangan dikencingin ini pohon. Nggak di bonsai rambutnya. Apanya? Nggak di bonsai rambutnya. Kenapa, Mbak? Namanya siapa? Namanya Paris. Oh, Pakis. Iya, Pakis kue. Pukis. Paris atau Oh. Pakis? Tangkis. Oh iya, Paris. Paris. Tangkis. Paris tangkis. Ahmad Paris tangkis, Mbak. Hai. Pakis. APT. Hah? Ahmad Paris Tangkis. APT. Ya Allah. Tanggal kecelakaannya tanggal berapa? Tanggal kecelakaannya, Mas. Saya sakit tangan, Mbak, nggak budek. Mas dong, bukan Mbak. Tanggal kecelakaan. Tanggal kecelakaan saya lupa, cuman kalau Ingat. nggak- saya hitung-hitung dulu Hari ini ya. tanggal 17. 17 berarti Naruto. Ini
Nggak tahu mbak. Ya udah tanggal lahir aja, tanggal lahir patokannya tanggal berapa tanggal Oh lahir. tanggal lahir. Jalan. Patokan itu kan kayak jalan apa, warung apa gitu. Jalannya saya lupa, cuman kalau tanggalnya saya juga lupa. Tanggal berapa tanggal lahirnya? Tanggal. Gak usah dihitung tanggal lahir. Oh iya, tanggal lahir saya 3 Desember. Belum Berarti lahir. udah lama di Jakarta, udah setengah tahun. Enggak, tanggalnya aja yang enggak, tahunnya enggak ikut. Masa baru lahir kecelakaan enggak? Ada loh. Iya sih, cuman enggak ini kan tangan kecelakaan tangan. 3 Desember mbak. Kenapa lagi sih mbak Betty Lavea? Betalia Sonata? Betty Soneta? Udah. Udah diperiksa sama tuh. Lama banget lu. Yuk kita periksa yuk. Kasih mbak Reza Arab. Gak usah, gak ada yang nyuruh berubah. Gak ada yang nyuruh berubah. Gak ada yang nyuruh berubah. Kita periksa dulu ya. Nah, ini habis kalah panco saya mas. Kalah panco. Tadi kan udah dikasih tahu ya kan ya. Nanti kalau mau panco lagi nextnya inget. Tadi tanya gimana? Badan Badan agak ke depan. maju. Maju. Nah, kalau posisinya kalah langsung. Nah itu pasti Oke, diskualifikasi. Oke, kita cek dulu ya. Kita buka. Gimana bukanya lagi? Ini mas, bukan pakai ini, karena Jawa adalah kunci. Kita buka dulu. Buka dulu. Wah ini nih yang bikin patah tulang nih. Enggak, ini enggak terlalu berat. Kita taruh sini aja. Sama aja kan bisa. Kantongin aja mas. Siapa tahu hilang ntar. Aduh, 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 aduh. Aduh abang bukan maksudku begitu. Lucu terus. Aduh, 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 aduh. Woi, starter motor dong. Udah mas, ntar tambah sakit loh. Enggak kesurupan. Oh, dia kirain kesurupan itu. Enggak, kita buka Kan dulu ya. lagunya udah pas. Iya, kita buka dulu ya. Yo, coba tebak isinya apa, yo. Kalau benar Coklat. yakin coklat. Yakin. Mau pilih coklat atau di kantong saya? Aduh. Di kantong coklat. Lucu sekalian ini. Aduh. Allahu Akbar. Sambil Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Barang siapa yang kalah Enggak sah. Kaget mas, saya sakit mas. Kita cek dulu ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh, aduh, aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullah. Kenapa dibanting saya? Saya. Astagfirullahaladzim. Apa ini mas? Ini kata dukunnya pen. Ini katanya pen, cuman setelah saya lihat lidi. Jangan ditarik lagi mas. Oh. Di sini ada nugget. Wah, ini mas astaga ada sate di tangan. Masa ini juga badan masa ada sate tulangan sih? Ini kan sate, ini tulang, bukan berarti sate tulang. Terus? Tulang sate. Wah, Aduh. mas lagunya gak kedengaran. Masnya sih ribut masukin ke kantong. Ini kita lepas aja langsung ya mas ya. Pelan-pelan ya mas. Pelan banget nih. Bentar ya. Ini di sini patahnya. Patahnya di kalau nggak di sini atau di sini. Oh, di sini? Patah juga nih mas. Ini kalau bagian sini kalau seingat saya ini namanya humerus. Nah, Kuno. enggak, humerus. Apa itu mas? Berduri mas. Iya mas. Sakit dari tadi nih. Wah iya dong. Wah ini Wah apa lihat ini? nih mas. Lihat, Nih, wih. nih. Menyiksa sekali ya Anda Iya ya. dong. Kita buka dulu mas biar masnya nggak sakit. Aduh. Apa mas itu mas? Kata mas tadi humorus apa? Humerus. Itu apa itu mas? Suka bercanda. Itu humoris dong. Oh, iya. Ini patah tulang bagian atas mas. Ini juga kenapa sih dikasih ini kata dukunnya apa aja? Kata dukunnya biar jadi Allahu Akbar. Susah banget. Mas ini ada ininya mas. Mas ini Nggak nemu. nggak nemu mas. Nah jadi itu tadi mas, kalau patah bagian atasnya namanya humerus. Terus tadi apa kata dukunnya? Tantangannya apa? Nggak boleh tidur hadap barat, harus hadap timur. Terus? Terus tuh nggak boleh makan ayam selama 43 hari. Kasian banget. Terus? Sama yang ini mas paling susah, nggak boleh dengerin jokes, nggak boleh denger yang lucu-lucu. Katanya bisa tambah sakit. Aduh kasihan banget masnya. Masa nggak boleh ngejokes? Dengerin jokes. Dengerin jokes nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Katanya Ini apa bisa sih? sakit. Coba.
Kenapa Kumerus nggak lucu? Kenapa ayo? Nggak tahu. Lu nggak tahu? Kenapa tuh? Kenapa? Karena dia nggak humoris. Kenapa harus kerja sama dia? Udah berapa kali denger kayak gitu? Udah 2 tahun. Ya Allah, sabar Mas ya. Gak jelas. Yaudah kita periksa. Ini dari tadi musik nggak bisa diganti ya Pak? Katanya nggak boleh, harus dengerin lagu Ada. Jawa. Nggak asik. Ganti. Coba. Bentar. Dari sini Mas, dari kalung. Mas, periksa ya Mas, ayo Mas. Sudah langsung aja Mas. Maaf Mas ya. Ke bawah suasana Mas. Udah Mas. Bisa ya? Bapak jahat. Dudak, ini gara-gara mamahmu. Boten? Nggih. Ya wis to iki. Lagune tak. Yo ben to Pak. Aku arep perantau nang Jakarta kok Piye lagu iki mati ini? Mati. Speaker mati. Gak iso. Ya apa sih? Modar loh. Gak iso. Wah. Mana dokternya? Mati dong. Halo? Wah. Ada John Wick. Ada aura-aura orang tampan di sini. Wah, siapa? Wah, ini dia. Mas Ahmad Albar. Wah. Weh, rumah kita Boten. rumah sendiri. Rumah sendiri. Mas, Duduk, Dok, silakan duduk. dicek salaman tangannya patah loh, Dok. Oh iya, nggak apa-apa. Ini kan dari Arab. Apa? Salaman. Raja dong. Ya, mohon izin Mas ya. Saya Dr. Priza. Apa yang bisa saya bantu? Ini Dok, katanya dia apa nih? Patah bagian atas nih. Apa humerus apa? Humerus. Nah, ya. itu. Apa itu Dok? Fraktur humerus itu Dok? Kapan kejadiannya? Nggak usah. Baru aja ya? Baru aja Dok. Ya, karena Ini gara-gara main panco Dok. main panco. Udah kalah patah lagi ya? Kalah patah. Aduh, seandainya menang nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa Dok, ini Iya. sudah Kalah patah. Kalah patah lagi. Hidup lagi. Hidup lagi. Jadi humerus tadi pertanyaannya ya. Iya. Fraktur humerus. Fraktur humerus. Oke, fraktur humerus itu fraktur dan humerus. Fraktur itu artinya adalah patah tulang. Kalau humerus itu adalah nama bagian tulang di lengan Oh, atas. nama tulangnya. Nama bagian tulangnya. Ada tulang panjang di sini. Oh, namanya Ini humerus. kan tulang paha, namanya femur. Ini humerus. Humerus. Itu dari nama bahasa Latin. Humerus patah jadi di daerah situ. Kalau misalnya pada orang muda, laki-laki memang biasanya dia karena panco itu bisa patah. Sekitar kalau nggak salah data itu sekitar 50-70. Jadi 70% pada orang usia di bawah 50 tahun, pada pria itu patah tulang di humerus itu sering. Humerus itu yang 70%. sini berarti Dok? Humerus di lengan atas. Kok? Tapi kalau panco itu kan gini Di ya siku Dok? ya kan? Siku juga bisa Larinya kena. ke sini tapi ya malah. Itu adalah force, transmission force, jadi gaya. Saat Anda berhadapan sama lawan, Anda menggunakan segenap tenaga untuk ke arah sana. Habis itu dengan gaya yang berlawanan, dia Mas kalah kayak gini. Biasanya emang orang yang kalah, kalau orang yang menang nggak patah dia. Ya, jadi orang yang kalah, Mas gaya ke belakang. Jadi tulang yang di bagian atas dia tetap posisinya dalam ke arah menghadap ke dalam. Sedangkan posisi tulang yang bagian bawahnya dia keluar karena ngikut yang kalah tadi. Nah, itu biasanya emang patternnya itu dia berupa spiral ya atau oblik. Jadi patahnya tidak transfer, tidak simple, tapi oblik kayak gini. Oh iya juga Dok. Ini kan gara-gara panco, tapi patah humerus tadi itu selain gara-gara panco, seringnya tuh gara-gara apa Dok? Paling banyak itu kecelakaan. Oh, kecelakaan. Pada orang muda ya. Tapi kalau pada orang tua tadi 70-50 tadi, di atas 50 tahun 70% itu banyak pada wanita. Nah, jadi 70-50 kalau di bawah 50, 70% kasusnya pada pria. Kalau di atas 50 tahun itu pada wanita. Kenapa, Itu sepele biasanya, jatuh dari terpleset di kamar mandi. Oh, kepleset. Habis itu lagi sholat, mau sholat terpleset.
Itu saya sering Oh, membawa pasien jatuh, saya Dok, seperti ya. itu ya. Oke, kamu bisa Ada yang ini nggak dok? Maksudnya di atas 50 tuh kayak patah sendiri nggak ada? Ya itu karena kualitas tulangnya biasanya. Jadi dia memang apa namanya langsung trauma langsung direct force langsung. tadi Ketemu pokoknya langsung harus di banyak situ. asupan apa dok biar nggak Ya rentan kalau di patah atas 50 tahun ya memang harus lebih banyak vitamin D sih sebenarnya. vitamin D. Ya. Tahu vitamin D? Sama kalsium. Tahu. Makan duit kertas dimakan. Nah, Ya. itu bakal kuat asal lo duit logam Di gitu. togamu. Saya grogi nih ketemu Mas Ahmad Albar nih grogi saya jadinya. Mau request satu? Saut Iya. hitam. Jeng jeng jeng. Masih show stand up Mas. Oh. Oh, Saya kalau nonton bayar nggak Mas kalau saya? masuk gratis. Oh, masuk Made. gratis. Semua made. Yang penting, patah loh. Masuk gratis yang penting apa? Yang penting masuk aja nggak apa-apa. Oh, kita minta sponsor. tadi. Ya itu. Tapi kalau misalkan apa? Tanda-tandanya dok, selain kita kan misalkan habis pancur Iya. kelihatan jelas nih Betul. kalau patah atau cedera. Kalau misalkan tanda-tanda lainnya dok, Habis jatuh misalnya Habis itu jatuh. tandanya kan kita nggak tahu cuma dikirain cuma sakit doang. kira cuma nyeri, paling 2-3 hari sembuh ternyata. Ternyata patah tulang hip. Jadi kalau mau patah iris. tulang itu yang akan dirasakan oleh pasien yang pertama adalah nyeri pastinya. Nyeri. Dan spesifik di satu lokasi saja. Oh. Jadi misalnya Sini karena trauma di sebelah kanan di daerah lengan atas atau humerus, patah di daerah situ menimbulkan nyeri, maka kita sudah curiga ada sesuatu di situ. Karena yang kirinya sehat walafiat tidak sakit, kok yang kanan saja. Sudah menimbulkan kecurigaan di situ. Habis itu biasanya juga bengkak dia. Bengkak dan biru, dan bengkaknya itu tidak hanya di atas sampai ke bawah kadang. Oh satu tangan gitu dok Sampai ya? ke bawah bengkaknya itu. Enggak kempes-kempes berarti dok. Ya nanti akan kepes saja. Cuman waktu Nanti kejadian dia akan bengkak gitu. Kemudian biasanya kalau patah tulang yang spesifik pattern dari patahnya itu displace. Displace itu artinya membentuk jarak. Itu biasanya akan membentuk klinisnya itu akan membentuk deformitas namanya atau perubahan bentuk. Oh di sininya tadi ya. Ah, dok, jadi ya? Mas bisa membandingkan sama yang kiri yang sehat. Tadi kan yang sakit kanan, kiri tidak sakit. Habis itu yang kanan ternyata bengkok seperti huruf S. Sedangkan ini lurus. Nah Kayak gini, itu Dok. kita sudah curiga tuh. Oh ini jangan-jangan humerus saya nih patah ini tulangnya karena bentuknya tidak lurus seperti ini tapi ada Agak bengkok bengkoknya. dikit ya dok ya. Tapi itu masih bisa ini ya dok, disembuhkan. Oh ya? bisa. Bisa dilurusin lagi bisa. Tapi asal jangan Di kalau bonding, bisa. dilurusin. Itu Bonding. nyalon dong. Nyalon jadi DPR. Tapi alangkah baiknya dok ya, Ya. setelah ini kan kesalahan dia nih dia dibawa ke dukun, Hmm. terus dikasih ya jampi-jampi dan lain-lain dan syarat-syarat terus diurut. Nah alangkah baiknya sebenarnya penanganan pertama itu gimana dok? Jadi memang kita budaya orang Indonesia ya. Secara data itu 80% memang lebih banyak orang lebih memilih alternatif terlebih dahulu. Dan memang kita sebagai dokter juga ya kalau saya sudah acceptable di situ bukan denial lagi. Siap. Jadi saya mungkin beberapa ada sejawat lain yang tidak mau menerima pasien dari dukun sama sekali karena memang banyak faktor resikonya Mas. Yang sudah dimanipulasi itu banyak resiko. Jadi seandainya kita operasi pasien itu pertama lebih susah. Kedua komplikasinya lebih tinggi, nah, komplikasinya lebih tinggi. Sedangkan kalau pasien yang benar-benar baru kejadian itu penanganannya terbilang lebih mudah lah gitu, karena tidak belum terlalu diapa-apain susah. ya, Dok? Ya, habis itu apalagi fase akut untuk tingkat kesembuhannya juga lebih tinggi dan resiko komplikasi juga lebih kecil gitu. Resiko buat operasinya berarti lebih tinggi dok. Oh itu dia. Belum Dok. tentu operasi juga. Nah, itu tadi sebenarnya. dia takut, Semua Dok. ada Iya, ada Dok. indikasi ada kontraindikasi. Itu Tidak semua. pasti dioperasi atau bisa misalkan Alternatif lain. pakai gips atau Iya. pakai son. Ada namanya Son. coaptation spleen, jadi seperti huruf U gitu, coaptation spleen dijaga. Tapi itu untuk kondisi-kondisi tertentu. Patah tulangnya seperti apa dulu? Nah, mungkin saya jelasin sedikit bahwa patah tulang di humerus itu ada yang sifatnya patahnya simple transverse, jadi terbelah tulangnya, Oh cuman patah. Tapi kalau patahnya pun kita lihat lagi dia membentuk jarak nggak, LDR nggak dia, long distance relationship nggak dia. Kalau jauh sekali jaraknya kan artinya kan susah untuk penyembuhannya, walaupun dia satu garis lurus itu. Kangen gitu. Nah jadi tapi kalau misalnya patahnya simple kayak gini itu masih bisa kita pasang coaptation spleen aja. Kemudian tuh membentuk sudut atau tidak dia, seperti yang tadi saya bilang kan seperti huruf S itu bengkok kan. Nah jadi misalnya patah sudah membentuk jarak, habis itu membentuk sudut. Sudutnya ada 3. Sudut yang ke depan anterior, ada varus, ada valgus. Ya varus itu mengarah ke dalam, valgus itu ke arah keluar.
Jadi kalau misalnya dia patah, habis itu bengkok ke dalam kayak gini, itu kalau secara indikasi, kalau lebih dari 20% biasanya saya operasi. Tapi kalau misalnya di bawah 20% derajat dari kemiringannya itu masih bisa kita pertahankan dengan konservatif. Habis itu kalau misalnya varus valgus itu sekitar 30 derajat. Oh, itu. Kalau lebih dari 30 derajat saya operasi, tapi kalau di bawah 30 Gini dong. itu segitiga bermuda. Tiga bermuda. Oh, Jadi intinya diperiksa aja dulu. Tapi secara klinis sebelum ronsen pun kadang ya saya ya, kalau saya datang pasien dari masuk pintu poli aja itu saya kadang sudah tahu, wah ini patah tulang humerusnya. Kalau dari parkiran? Dari parkiran belum lihat pasiennya. Belum lihat, dokternya belum lihat. Kirain udah tahu. Kecuali pakai yang 200 zoom itu. Apa itu yang bisa 200 zoom itu? Pakai lensa. Ya pakai lensa itu kelihatan langsung, oh ini patah nih. Jadi kalau misalnya dari jalan saya udah lihat itu, biasanya saya membandingkan kanan sama kiri. Kalau dia memendek lebih dari 3 cm kira-kira, nah, jadi misalnya saya bandingin nih, sebelum kita ronsen, sebelum kita periksa ya, wah ini pasien akan saya calon operasi atau tidak gitu. Kalau dia memendek lebih dari 3 cm, saya lihat antara kanan sama kiri perbedaannya lebih dari 3 cm, saya sudah akan mengarahkan ke tindakan operasi. Tadi Memendek tuh berarti Berarti ada sesuatu kan akibat patah. berarti ada yang hilang. Dan terus tadi kan dokter bilang ada teman-teman yang lain mungkin tidak menerima pasien yang habis dari dukun dan lain-lain. Nah, dokter Karena bukannya itu sih lebih susah soalnya terus penanganannya. Resikonya dokter lebih menerima, tinggi. pernah nggak ada yang parah banget pas datang habis dari dukun atau Ya kan tadi seperti saya bilang 80% kita kan memang lebih memilih ke alternatif dulu. Nah, jadi saya sudah termasuk orang yang menerima itu, bukan nolak lagi. Jadi kalau kasusnya itu bervariasi. variasi? Rata-rata sudah lebih susah dibandingin sama. Susah, Ada yang sudah buka segala macam, mencapai kompartemen sindrom apa segala macam. Jadi operasinya tidak hanya sebatas untuk reposisi tulang saja atau membalikan posisi tulang saja. Oh, jadi tambah parah jadinya dok ya. Betul. Berarti saya salah nih kemarin ya. Ya salah, apalagi ditambah Terus yang harus kita aware ini, kalau misalnya patah tulang humerus atau lengan atas itu, dia kebanyakan tuh associate injury dia. apa itu? Dok? Jadi di struktur lengan atas itu kan tidak hanya ada tulang, ada pembuluh darah, ada saraf yang berperan penting untuk di bawahnya ini, lengan, tangan itu penting sekali. Misalnya kayak saraf di situ. Ya, jadi biasanya associated injury. Jadi saat kejadian, pas datang ke poli, itu saya biasa minta dia bisa nggak ngangkat tangannya, angkat jempolnya, bentuk huruf oke dok. Gitu. Oke, Dok. Kalau misalnya tidak bisa, berarti dia sudah kena associated injury. Oh. Cedera saraf sudah. Tapi itu masih bisa sembuh ya dok ya? Cedera saraf susah ya? Ada Wallerian degenerasi, jadi bisa sembuh deh. Selama itu tidak putus total ya. Kalau putus total berarti harus dikembalikan, harus Jadi dioperasi. gerak ini sarafnya di sini ya dok? Di sini. Dia melintang dari belakang ke medial ke dalam. Kalau di Lewati sini dok? itu kalau dipijit gimana? Oh, itu apa dok? Itu beda itu tulang siloid. Ada itu. bahasa latinnya lah. Ulna siloid. Lagi mau. Siloid ulna. Nah terus dok, setelah misalnya terindikasi harus dioperasi, Oke. santai. Misalkan dia tidak, terus penyembuhannya lama nggak dok? Soalnya dia bilang kalau dioperasi nanti lama nggak bisa kerja dan lain-lain, terus Oke. perlu visio nggak habis itu. Oke, jadi sebelum kita melakukan tindakannya kan ada dua pilihan, non operatif maupun operatif, tanpa operasi atau dengan operasi gitu kan. Kalau tanpa operasi kita pasangin apa ya, mungkin istilahnya gips gitu ya, Gips, coaptation bahasa. splint sebenarnya, U-slap, jadi membentang seperti huruf U di sini. Nah itu sistemnya kita mengejar hold namanya, bukan speed, hold. Nahan. Jadi memang pasien misalnya tidak bisa kita operasi, tapi memang indikasi operasi, tapi kita hold saja dengan itu. Itu lama memang untuk menunggu penyembuhannya. Dan kita memang harus terpasang terus itu, setiap hari dia harus terpasang itu. Kalau saya minimal 4 sampai 6 minggu. Wow. Nah, habis itu kalau misalnya operasi pun pilihan operasinya terlebih dahulu. Apakah cuma dipasangin pennya pun implan ya kalau saya sebut, mungkin masyarakat awam nyebutnya pen ya. Pen, ya. Jadi bukan lidi ya pennya ya. Iya tadi lidi Iya, dok. pennya Tadi lidi, dong, ya. di dok. 10, 22. Selain operasi ini bisa closing juga dok? Closing bisa, opening dulu tapi jangan lupa. Jadi kalau misalnya pasang pen ada dua dia. Ada yang ekstramedulari sama intramedulari. Kalau ekstramedulari itu di luar tulangnya. Jadi ini tulang kita pasangin pen untuk menjaga. Jadi misalnya tulangnya patah, kemudian kita kembalikan posisinya supaya dia tetap terpegang sama antar fragmennya itu tetap diem, maka kita pegang sama pen. Pennya pun ada dua jenis juga lagi, ada yang tujuannya untuk operasi atau untuk bridging saja, seperti jembatan gitu.
Itu perbedaan juga banyak. Jadi misalnya kita pasangin pen di luar sama pen di dalam tulang, di dalam sumsum tulangnya itu. Oh Ya. iya. Nah itu tadi. Ya. Makanya jadi lu kalau udah patah tulang gak usah bawa ke dukun, gak usah takut ke dokter karena solusinya itu banyak, gak harus operasi, bisa pasang gips atau Iya. sejenisnya. Masnya baru ngomong. Lah kita baru kenal. Harusnya masnya ada posisi saya di Pak. Emang dari kemarin panconya di mana? Sultan Adam. Oh saya kan di Bandung Anyar. Habis itu saya ke Sultan Adam. Hah? Iya dong. Saya tetap di Banyuanyar. Oh, iya. Nah makanya itu. Jadi ya, ini dengar kita dokter paling ganteng. Wow. Pintar loh dia nih. Pintar. Jago loh. Nah, kalau pasang pen yang intramedulari yang sumsum itu dari atas ini. Jadi dibuka sedikit saja, incisnya kecil. Titanium ya, seperti sedotan bentuknya, betul. Jadi seperti sedotan tapi dia bahannya titanium masuk di sumsum. Jadi dia sudah megang. Berarti Langsung kita megang sendiri tuh. bisa nyembuhin ya. Enggak dong. Enggak sampai keluar dimakan dia. dong. Tapi boleh juga tuh idenya. Jadi kalau haus tinggal minum. Nah, bagus juga dipakai ide lu dari kedokteran. Ya. Kudodoran. Itu resiko infeksinya lebih kecil dibandingin yang kita pasang pen di luar. Karena kalau pasang pen di luar kan kita harus buka di bagian patahannya, kita reposisi baru kita pasang pen. Kalau itu langsung aja dia. Jadi perbedaan rehabilitasinya berbeda. Jadi kalau pasang extramedullary kita masih stay hold dulu, baru fisioterapi bertahap. Biasanya yang paling penting fisioterapinya adalah sendi dulu. Sendinya jangan sampai stiff, jangan sampai kaku. Jadi harus gerak aja. harus gerak. Ya, tapi pasif dulu kita biasanya. Gerak-gerak ringan. Coba habis itu saya udah teredukasi, mungkin saya nggak kayak gini banget Dok. Makanya nanti kalau misalnya next mau patah tulang lagi ya. Boleh deh. Buat Nonton teman-teman. aja nanti kan kita bikin ini kita bikin video. Nah, nonton aja channelnya ini. Nonton aja channel ini nanti buat yang mau Sebelah kiri. Sebelah kiri. Udah tahu, nggak Udah harus tahu. bawa ke dukun. Jangan pakai pen bilah lidi. Nah, jangan Kan jadi bisa pakai pen ulin. kulin lidi. Ah. Pokoknya intinya Dok, saya makasih banyak Dok. Udah dikasih edukasi. Jadi nanti kalau saya nggak mau lagi deh ya main Nggak apa-apa pancong. dong. Siapa tahu teman nanti kan jadi langsung Nggak saya apa-apa arahin. aja. Ya saya nanti kalau yang kiri paha sama Kepala. Yubilah. Terus yang penting kalau habis dari operasi di rumah pulang misalnya dari rumah sakit itu ada latihan-latihan mandiri. Oh, BCA nggak bisa? Kalau itu BNI. Oh, BNI ya. Oke. Bang Oke. Karso justru Bang Kaso bagus. Nggak bisa dibawa keluar kota tapi ya. coba. Iya. Apa sih Mas? Jadi Oke. latihan mandirinya kita saksikan aja. Nah, itu dia. Nanti ada gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh Mas Faris. mau. Oke, jadi udah lengkap dong informasinya. Oke, Jadi, nah, terima dengerin kasih. tuh. Bilang Terima makasih kasih dulu. banyak Terima kasih dokter. banyak Mas Ahmad Abar. Aduh. Terima kasih banyak dokter. Aduh. Berkat dokter saya langsung sembuh. Enggak dong, kan belum dioperasi. Harus kita langsung operasi aja. Terima kasih. Langsung suntik mati. Tidak berani.